Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita tentang Pancasila sebagai dasar negara. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjabarkan mengenai peraturan perundang-undangan sebagai jabaran dari Pancasila sebagai dasar negara. Karena Pancasila itu masih merupakan asas, masih merupakan dasar dan masih merupakan nilai yang ada di dalamnya, sehingga perlu ada satu penjabaran agar dapat difungsikan sebagai dasar negara. Salah satu bentuk penjabaran nilai-nilai Pancasila itu dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Indonesia sebagai negara hukum memposisikan peraturan perundang-undangan itu tidak sama antara satu bentuk dengan bentuk yang lainnya. Karena itu maka dikenal dengan istilah hierarki peraturan perundang-undangan atau tingkatan peraturan perundang-undangan. Perlu saya sampaikan bahwa ada satu perbedaan antara istilah Undang-Undang Dasar 1945 dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebutan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini tertuang dalam Keputusan Presiden nomor 150 tahun 1959 tanggal 5 Juli 59 mengenai Dekret Presiden Republik Indonesia Panglima Tinggi Angkatan Perang tentang kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian diundangkan dalam Lembaran Negara 1959 nomor 75. Sedangkan pada tanggal 18 Agustus 1945, yaitu sebagaimana tertuang dalam Berita Negara Republik Indonesia 15 Februari 1946 hanya disebut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian maka istilah yang baku digunakan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 karena didasarkan pada Lembaran Negara tahun 1959. Dalam konteks hukum dan juga peraturan perundang-undangan ada perbedaan antara hukum, peraturan perundang-undangan, dan undang-undang. Undang-undang merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari hukum. Hukum merupakan bagian dari norma. Dengan demikian, maka bisa kita pahami bahwa tidak semua hukum berbentuk peraturan perundang-undangan. Dan tidak semua peraturan perundang-undangan itu adalah undang-undang. Pengertian peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan undang-undang adalah salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan Presiden yang muatannya sudah ditentukan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kita lanjutkan pada bentuk peraturan perundang-undangan di negara Republik Indonesia sebagai satu jabaran dari Pancasila dasar negara. Menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, jenis peraturan perundang-undangan itu yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian ketetapan MPR, kemudian Undang-Undang Garis Miring Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, kemudian peraturan pemerintah, kemudian peraturan presiden, kemudian peraturan daerah provinsi, kemudian peraturan daerah kabupaten atau kota. Urutan tersebut menunjukkan hierarki, artinya tingkatannya berbeda. Yang disebutkan pada awal mempunyai tingkatan lebih tinggi dibandingkan yang disebutkan yang di bawah. Konsekuensinya,
isi dari ketentuan produk hukum yang ada di bawah tidak boleh bertentangan dengan yang ada di atas. Kemudian berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana saya sebutkan tadi, mencakup juga yang diatur di dalam pasal 8. Yang pertama adalah peraturan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kemudian yang kedua adalah peraturan Dewan Perwakilan Rakyat. Yang ketiga adalah peraturan Dewan Perwakilan Daerah. Yang keempat adalah peraturan Mahkamah Agung. Yang kelima peraturan Mahkamah Konstitusi. Yang keenam peraturan Badan Pemeriksa Keuangan. Yang ketujuh peraturan Komisi Yudisial. Kemudian yang kedelapan peraturan Bank Indonesia. Yang kesembilan peraturan Menteri. Kemudian yang kesepuluh peraturan badan atau lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk oleh undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang. Kemudian yang ke-11 adalah peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. Yang ke-12 peraturan gubernur. Yang ke-13 peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota. Yang ke-14 peraturan Bupati atau peraturan Wali Kota. Yang ke-15 peraturan Kepala Desa atau yang setingkat. Dengan demikian yang disebutkan dengan peraturan yang tergolong dalam peraturan perundang-undangan dalam pasal 8 adalah peraturan, bukan ketetapan. Kemudian peraturan perundang-undangan sebagaimana yang saya sebutkan tadi, diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Manfaat dari penyusunan hierarki atau tingkatan peraturan perundang-undangan itu antara lain adalah untuk menilai apakah peraturan perundang-undangan itu cocok, layak, sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi. Jika tidak, maka ada upaya untuk pengujian materi. Pengujian materi dari peraturan perundang-undangan ini juga merupakan suatu bentuk dari konsistensi di dalam negara hukum, dalam kaitannya dengan Pancasila sebagai dasar negara dan juga Pancasila sebagai segala sumber hukum negara. Hierarki atau tingkatan peraturan perundang-undangan di Indonesia itu dibuat dalam rangka untuk menjaga konsistensi dan juga untuk mengevaluasi tentang isi peraturan perundang-undangan. Menurut ajaran Hans Kelsen dan Hans Nawiaski bahwa kedudukan dan isi hukum tidak sama antara satu dengan lainnya. Karena itulah ada hierarki. Dan tampaknya di Indonesia sangat erat kaitannya dengan teori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiaski. Karena itu di Indonesia ada hierarki peraturan perundang-undangan. Konsekuensi dari negara yang cenderung menganut pada sistem hukum sipil, maka hierarkinya didasarkan pada posisi lembaga atau pejabat yang membentuk peraturan perundang-undangan. Kekuatan mengikat, keberlakuan dan keluasan dan kejelasan isi materinya didasarkan pada jenis dan tingkatan peraturan perundang-undangan. Karena itu makin ke bawah posisi peraturan perundang-undangan, maka makin konkret normanya. Makin sempit ruang lingkupnya, makin sempit juga keberlakuannya. Dan makin juga lemah kekuatan mengikatnya jika dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Akibatnya, peraturan yang secara hierarkis lebih tinggi harus dijadikan gantungan dari peraturan yang secara hierarkis lebih rendah.
sehingga isi ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan isi ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis ada di atas. Peraturan yang paling atas bergantung pada pokok kaidah negara yang fundamental. Pokok kaidah negara yang fundamental di Indonesia ini adalah Pancasila. Kemudian Pancasila ini ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pendiri negara, dan itu menjadi tempat bergantungnya semua peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jika ada isi peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya, dapat dibatalkan melalui proses pengujian materi berdasarkan gugatan permohonan uji materi. Jika ada isi peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan isi peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya secara hierarki, maka dapat dibatalkan. Maksudnya, peraturan perundang-undangan yang ada di bawah itu dapat dibatalkan berdasarkan alat uji. Alat ujinya adalah isi peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Jika materi undang-undang ada yang bertentangan dengan isi Undang-Undang Dasar 1945, maka yang berwenang untuk menguji materi tersebut adalah Mahkamah Konstitusi. Jika ada materi peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis ada di bawah undang-undang, misalnya peraturan pemerintah, kemudian peraturan presiden, kemudian peraturan daerah, kemudian peraturan menteri, maka yang menguji adalah Mahkamah Agung. Ukuran pengujiannya adalah isi dari undang-undang. Dahulu, materi peraturan daerah juga dapat diuji oleh Kementerian Dalam Negeri melalui uji materi secara eksekutif atau executive review, dan dapat juga diuji oleh Mahkamah Agung. Namun berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi, maka saat ini pengujian materi peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis ada di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh MA. Sehingga eksekutif sekarang tidak dapat melakukan pengujian terhadap peraturan daerah. Kementerian Dalam Negeri tidak dapat melakukan suatu uji materi peraturan daerah. Hasil pengujian materi peraturan perundang-undangan dapat berupa pembatalan keberlakuan suatu ketentuan hukum. Mahkamah Konstitusi pernah membatalkan isi seluruh undang-undang, meskipun tidak semua pasal yang ada dalam satu undang-undang itu diujikan, yaitu antara lain undang-undang tentang koperasi dan undang-undang tentang badan hukum milik negara. Mahkamah Konstitusi dalam prakteknya juga sering membuat suatu norma baru, namun semua keberlakuannya tetap tidak berlaku surut. Ketentuan tentang pengujian peraturan perundang-undangan, baik itu dilakukan oleh Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi, akan saya jelaskan di dalam video yang lain. Itulah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.